Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatal Hafizi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, insyaallah akan sedikit memaparkan terkait dengan beberapa surat di dalam Al-Quran. Surat Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, surat Al-Hijr, dan juga surat An-Nahl. Sedikit mereview juga dari kitab Tafsir Jalalain. Untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yakni mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Kiai Haji Didin Hafiduddin MA dan juga Kiai Haji Ahmad Alim MA. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Kita mulai dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat ke-9 dalam Al-Quran dari 114 surat yang lain. Menurut sebagian ulama, surat ini termasuk golongan surat Madaniyah. Namun 2 ayat terakhir diturunkan di Mekah. Dijelaskan juga bahwa nama lain dari surat ini adalah surat Al-Bara'ah, karena menjadi surat pernyataan bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin melepaskan diri dari segala ikatan atau perjanjian yang dibuat bersama orang munafik. Penyebutan At-Taubah sebagai nama surat sendiri adalah karena surat ini menerangkan tentang bertaubat. Adapun kandungan dalam surat ini adalah mengutamakan 2 prinsip. Pertama, untuk menegakkan dasar kedaulatan Islam, yaitu dengan membatalkan segala perjanjian yang mengikat antara para musyrikin dengan para muslim. Kemudian, mencegah mereka pergi haji ke Baitullah dan membenarkan ahli kitab berdiam di Jazirah Arab. Selanjutnya, kandungan surat ini yaitu mengemukakan kepribadian umat Islam pada saat Nabi SAW meninggalkan Madinah untuk pergi bertempur dengan bangsa Romawi. Nah, jadi salah satu keunikan dalam surat ini adalah tidak diawali dengan basmalah. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran menjadikan basmalah sebagai pembatas atau pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Namun, surat At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah. Ada beberapa alasan. Pertama, tidak adanya basmalah atau bismillah dalam surat ini dimaksudkan untuk mempertegas akan adanya hubungan antara kata At-Taubah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman terhadap Ratu Balqis. Dengan demikian, kata basmalah dalam Al-Quran akan tetap berjumlah 114 sesuai dengan jumlah surat yang ada. Yang kedua, dengan mempertahankan jumlah kata basmalah sebanyak 114 kali, hal ini akan memperkuat pesan dari basmalah sendiri sebagai pesan tentang nilai keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, alasan tidak adanya basmalah dalam surat ini karena surat ini turun untuk mencabut jaminan keamanan yang telah diberikan oleh kaum musyrikin untuk menyatakan pembatalan atas semua perjanjian dan kontrak, sehingga permulaan surat ini tanpa basmalah juga bisa menjadi lambang kesejahteraan dan keamanan. Kemudian yang kelima, para sahabat dan tabi'in tidak menulis basmalah di awal surat ini karena memang basmalah atau bismillah tidak diturunkan bersama surat At-Taubah seperti yang terjadi pada surat yang lain. Adapun yang keenam, karena bismillah merupakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, maka di dalam surat ini kebanyakan tentang perang, sehingga tidak ada rahimnya Allah di dalam peperangan kepada orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tuktaf fiha al-basmalatu li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar bidzalika kama yu'khadhu min hadithin Wahul Hakim.
Wa akhraja fi ma'nahu an Ali annal basmalata amanun wa hiya nazalat li raf'il amni bis sayfi wa an Huzaifa annakum tasammunaha suratul taubah wa hiya suratul azab. Warawul Bukhari an Bara'i annaha akhir suratin nazalat bara'atun minallahi wa rasulihi wasilatun ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dan tidak ada basmalah ditulis di dalamnya karena Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menulisnya, sebagaimana yang dapat diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan diriwayatkan dari Ali bahwa basmalah adalah tanda keamanan dan ia diturunkan untuk mengangkat rasa aman dengan pedang, dan dari Huzaifah bahwa kalian menyebutnya surat At-Taubah padahal itu adalah surat Al-Azab. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Baro bahwa ini adalah surat yang terakhir diturunkan. Selanjutnya surat Yunus. Surat Yunus digolongkan ke dalam surat Makkiyah karena seluruh ayatnya yang berjumlah 109 ayat diturunkan sewaktu Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah, terkecuali ayat 40, 94, dan 95. Ketiga ayat ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selain itu, surat Yunus ada yang menggolongkan ke dalam surat Mi'atun, surat yang memiliki ayat 100-an. Namun ada juga ulama yang menggolongkannya ke dalam golongan 7 surat terpanjang, As-Sab'u At-Tiwal. Penamaan surat tersebut dengan nama Yunus itu hanya simbol saja, bukan berarti dalam surat tersebut seutuhnya menjelaskan dan menerangkan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kata Yunus dalam surat tersebut hanya terdapat dalam ayat ke-98. Namun, ayat tersebut merupakan bagian terpenting, sehingga pantas dijadikan sebuah nama sebagai simbol. Adapun kisah terpanjang yang tertera dalam surat tersebut adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel yang merupakan kaumnya. Nah, isi kandungan dalam surat Yunus yaitu menjelaskan tentang keimanan akan Al-Quran sebagai kalamullah, bukan sihir. Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Allah adalah Tuhan yang esa, tidak berkembang biak. Dan Allah menjelaskan alam gaib melalui firman-Nya dan menjelaskan tentang penentuan tahun dan waktu baik berdasarkan peredaran bumi terhadap matahari atau penentuan tahun berdasarkan peredaran bulan atas bumi. Juga menjelaskan hukum orang-orang yang mendustakan akan firman-Nya yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Selain tentang masalah keimanan dan penjelasan tentang hukum, dalam surat Yunus juga tercantum akan kisah-kisah umat terdahulu, di antaranya kisah akan Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya, Nabi Musa alaihissalam dengan segala permasalahan Bani Israel, dan perlawanannya terhadap Raja Fir'aun dengan para tukang sihirnya, dan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umatnya lalu kembali lagi berdakwah kepada umatnya setelah mengalami peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum atau sesudahnya di seluruh muka bumi ini. Dan yang keempat, anjuran agar manusia selalu ingat akan segala kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya baik di saat senang ataupun susah, karena itu semua akan ada balasannya di hari pembalasan nanti dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Makiyatun illa fa in kunta fi syakkul ayataini aw tsalasi aw minhum may yu'minu bihil ayatu mi'atun wa tis'un aw asyaratun ayat. Ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, kecuali jika Anda ragu tentang 2 ayat atau 3 ayat atau dari mereka ada yang beriman dengan ayat-ayat itu. Jumlahnya ayat ini ada 109 atau 110. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Ayya hadhil ayatu ayyul kitabi bima'na minal hakim muhkam. Alif Lam Ra. Allah lebih mengetahui maksudnya
itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang merupakan bagian dari kitab yang bijaksana dan pasti. Akana linnas ay ahli makiyatil istifham inkarin. Apakah bagi manusia, yaitu penduduk Mekah, ada pertanyaan yang penuh penolakan. Wal jaru wal majrur halun min faulihi ajaban binasbi khobaru kana wa biraf'i muha wal khobaru wa huwas muha alal ula. Dan kata al-jar wal majrur adalah keadaan dari kalimat ajaban yang berada dalam posisi nas atau terpasang sebagai predikat dari kata kana, sementara subjeknya dalam posisi rafa terangkat sebagai nama dari kana. Yang pertama adalah penjelasan ini. An auhayna ay ihauna ila rajulin minhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami wahyukan kepada seorang lelaki di antara mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna mufasaratun andara khaufin nasi kafirin bil azab, yang menjelaskan bahwa peringatan itu adalah untuk menakuti orang-orang kafir tentang azab yang akan datang. Wabashiril ladzina amanu anna bi anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka ada kedudukan yang baik di sisi Tuhan mereka. Ai ajran hasanan bima qaddamu minal a'mal, yaitu pahala yang baik atas amal yang telah mereka kerjakan. Qala al-kafiru na inna hadzal qur'anu mubin. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya Al-Quran ini inna hadza lasahir mubin, sihir yang nyata. Inilah sedikit pembacaan dari kitab tafsir tahlilinya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang surat Hud. Surat Hud artinya adalah Nabi Hud alaihissalam. Terdiri dari 123 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah atau yang diturunkan saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Surat ini diturunkan setelah surat Yunus. Pemberian nama Hud dalam surat ini karena berkaitan dengan kisah Nabi Hud beserta kaumnya. Selain itu, di dalamnya juga memuat kisah-kisah para nabi lainnya seperti Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan Nabi Musa. Surat Hud diturunkan pada tahun-tahun terakhir kehadiran Rasulullah SAW di Mekah. Ayat-ayat surat ini menjelaskan tentang gamblang sejarah para nabi terdahulu serta para pengikutnya yang diseru untuk tetap teguh dan istiqomah dalam menghadapi para penantang dan orang-orang kafir. Nah, surat Hud memiliki beberapa kandungan di dalamnya. Ada yang menjelaskan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kisah para nabi, salat dan keimanan, dan sebagainya. Ini dapat menjadi bahan tafakur bagi umat Islam. Nah, di antaranya ada beberapa kandungan di dalam surat ini. Menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dalam 6 masa, menjelaskan beberapa golongan umat manusia di akhirat nanti, menjelaskan tentang Islam yang melarang perbuatan berlebih-lebihan, larangan berbuat takabur, larangan berdoa atau mengharap sesuatu yang tidak mungkin menurut sunatullah, hikmah-hikmah tentang kisah para nabi, menjelaskan tentang air adalah sumber kehidupan, menjelaskan bahwa salat dapat memperkuat keimanan, menjelaskan tentang sunatullah yang berkaitan dengan kehancuran suatu kaum, orang-orang yang melakukan konspirasi terhadap agama Islam dan ajaran suci ini tidak akan mampu menyembunyikan sesuatu pun dari pandangan Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui segala urusan yang gaib. Umat manusia tidak bisa mengetahui apa yang tersembunyi pada jalan pikiran dan hati orang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahuinya. Kemudian ada juga di dalam kandungan surat ini bimbingan dan pendidikan terhadap orang-orang yang menyelewengkan, merupakan salah satu tugas para nabi yang merupakan utusan Allah. Nah, kemudian Al-Quran adalah kitab-kitab atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menjelaskan hakikat kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kekuasaan dan pengetahuannya
yang tak terbatas. Ada juga di dalam surat ini kandungan metode tablik yang dilakukan oleh para nabi dengan cara memberi peringatan dan berita gembira atau memberi kabar tentang harapan dan hukuman. Nah, dan satu ayat dalam surat Hud ini, yakni ayat 42 sampai 46, memiliki nilai-nilai pendidikan akhlak untuk anak. Di antaranya nilai akidah. Dasar-dasar akidah harus ditanamkan pada anak sejak dini agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Nah, inilah beberapa kandungan yang terdapat di dalam surat Hud. Baik, kita masuk ke tafsir jalan lainnya dari surat Hud. Makiyatu illa wa aqimus shalah. Al-ayatu wa illa fala'allaka tarik al-ayah. Ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, kecuali ayat yang memerintahkan untuk mendirikan salat dan ayat yang menyatakan maka mungkin kamu akan meninggalkannya. Wa ulaika yu'minuna bihi al-ayah mi'atu wasnatani aw thalathu wa ishruna ayah. Dan mereka itu beriman kepadanya. Ayatnya 102 atau 33 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hadza kitabun uhkimat ayatuhu bi'ajibi nazmi wa badi'il ma'ani. Alif Lam Ra. Allah lebih mengetahui maksudnya dengan ini. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disempurnakan dengan struktur yang menakjubkan dan makna yang luar biasa. Summa fussilat bayinat bil ahkami wal qasasi wal mawa'izi min ladun hakimin khabir. Kemudian dijelaskan secara rinci dengan hukum-hukum, kisah-kisah, dan nasihat-nasihat dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayillahi an aybi an la ta'budu illallah inni lakum minhu nazirum bil azabi in kafartum, yaitu agar tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian darinya dengan azab jika kalian kafir, wabasyir, dan pembawa kabar gembira. Baik, kita ke surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat ke-12 yang terdiri dari 109 ayat. Tergolong sebagai surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surat yang satu ini menceritakan secara detail kisah Nabi Yusuf dari awal hingga akhir. Surat Yusuf juga mengandung banyak sekali pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Nah, jadi surat Yusuf ini menceritakan kisah Nabi Yusuf dan kisah keajaiban dalam Al-Quran. Dimulai dari bahwasanya Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Mimpi ini merupakan pertanda akan nasibnya di masa depan. Namun perjalanan menuju mimpi tersebut penuh dengan tantangan dan ujian. Saudara-saudara Yusuf merasa iri dan merencanakan untuk menyingkirkannya. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur berharap dia tidak akan kembali. Namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Yusuf diselamatkan dan dibawa ke Mesir, di mana ia akhirnya diangkat menjadi seorang yang sangat berpengaruh. Surat Yusuf menunjukkan bahwa keajaiban bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, selama kita tetap beriman dan sabar. Dalam surat ini, kita akan menemukan banyak pelajaran tentang bagaimana menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup. Kisah Yusuf yang tetap menjaga keimanannya meskipun di penjara dan dihadapkan pada berbagai fitnah mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dan kejujuran. Baik, kita masuk ke tafsir jalan lainnya dari surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui maksudnya dengan ini. Tilka hadhil ayatu ayatul kitabil Qur'an wa idafatu bimakna. Itulah ayat-ayat dari kitab Al-Quran dan penambahan ini berarti dengan makna. Minal mubini muzhiril lil haqqi minal batil, yang menjelaskan dengan jelas antara yang hak dan batil. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ya ahli Makkah
ta'qilun, agar kamu wahai penduduk Mekah memahami, tafqahu ma'aniyah, agar kalian memahami maknanya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna, kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik dengan wahyu yang kami turunkan. Bi'ihayana ilaika hadzal Qur'an, dengan wahyu yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an ini. Wa in mukhaffafatun ay wa innahu kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya jika sebelum itu kamu termasuk orang yang lalai. Kemudian kita berlanjut ke surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd berisikan 43 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini dinamakan Ar-Ra'd karena terdapat firman Allah yang menyebutkan, dan buruh itu bertasbih memujinya. Firman Allah tersebut menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini pada intinya membahas tentang bimbingan yang Allah berikan kepada makhluknya, berhubungan erat dengan hukum sebab akibat. Tidak terdapat pilih kasih dalam pandangan Allah, karena siapapun akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatannya. Baik, kita masuk ke tafsir Jalalainnya dari surat Ar-Ra'd. Makiyatu illa wala yazalul ladzina kafarul ayatu wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan ayatu aw mudabbayad illa walau anna qur'anal ayataini thalathun aw arba'un aw khamsun aw sittun wa arba'una ayah. Ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, kecuali ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir yang terus-menerus berkata, dan mereka yang kafir berkata, engkau bukanlah seorang utusan. Atau mungkin ini adalah surat yang diturunkan di Madinah, kecuali jika ada ayat yang berbicara tentang wahyu yang datang dengan 2, 3, 4, 5, atau 64 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hadhil ayatu ayatul kitabil qur'ani wa idhofah min. Itulah ayat-ayat dari kitab Al-Quran, dan penambahan ini berarti dari. Walladhi unzila ilaika min rabbik, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ayat Quran mubtada'u khairuhu al-haqqu la syakku fihi, yaitu Al-Quran yang menjadi subjek dan predikatnya adalah kebenaran yang tidak diragukan. Inna aktsaran nasi ay ahli Makkiyah la yu'minun, sesungguhnya kebanyakan manusia, yaitu penduduk Mekah, tidak beriman. Sekarang kita masuk ke dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim merupakan surat ke-14 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 52 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Dinamakan surat Ibrahim karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim. Doa ini berisi permohonan agar keturunannya mendirikan salat, dijauhkan dari menyembah berhala-berhala, dan agar Mekah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur. Doa Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang. Doa tersebut dipanjatkan kepada Allah sesudah selesai bangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Baik, kita masuk ke tafsir Jalalainnya dari surat Ibrahim. Makiyatu illa alam tara ilal ladzina baddalul ayataini ihda aw tsanataini aw arba'un aw khamsun wa khamsuna alam. Ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, kecuali ayat yang berbicara tentang mereka yang merubah 2 ayat, 1 atau 2 atau 4 atau 55 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi zalika. Allah lebih mengetahui maksudnya dengan ini. Hadzal Qur'an kitabun anzalnahu ilaik.
Ini adalah Al-Quran, kitab yang diturunkan kepadamu. Ya Muhammad, Allahu an-nasa minadh-dhulumati ilan nur. Wahai Muhammad, Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ilan nuril iman biidni rabbihim, ke dalam cahaya iman dengan izin Tuhan mereka. Wa yubaddalu min ila alam ila sirati, dan dia mengganti dari ke dalam jalan. Tariqil azizil qalibil hamid, jalan yang maha perkasa, maha mengalahkan, lagi maha terpuji. Al-mahmudillahi bil jarra badallu au bayanun wa ma ba'duhu sifatun wa raf'un mubtada'u khubruhu, yang dipuji Allah dengan jar, dengan cara yang terhormat atau penjelasan, dan yang setelahnya adalah sifat, dan yang mengangkatnya alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard la wa khalqu wa ibadun wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak ada sepertinya, dan ciptaannya serta hamba-hambanya, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab yang pedih. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat ke-15 dalam Al-Quran yang terdiri dari 99 ayat. Surat ini diturunkan di Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ada banyak sekali pesan yang bisa kita dapatkan di dalam surat ini. Di antaranya, larangan melakukan homoseksual, kewajiban melakukan ibadah selama hidup, larangan menginginkan harta orang kafir, perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, larangan berputus asa atas rahmat Allah, kemudian kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. Allah menjamin kemurnian Al-Quran sepanjang masa. Allah melihara hambanya yang telah mendapat topik dari godaan syaitan, dan Allah mengazab orang-orang yang ingkar. Kemudian orang yang menantang ajaran Rasulullah akan mengalami kehancuran. Al-Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami oleh kaum Samud pada zaman dahulu, yang terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam atau Syria. Nama surat ini diambil dari nama daerah pegunungan itu yang berkaitan dengan nasib penduduknya, yaitu kaum Samud pada ayat 80 sampai dengan 84. Mereka telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Nabi Soleh dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah, seperti kaum Lut dan kaum Syu'aib. Surat ini juga mengandung pesan bahwa orang-orang yang menentang ajaran Rasulullah akan mengalami kehancuran. Baik, kita ke tafsir jalan lainnya untuk surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui maksudnya dengan ayat ini. Tilka hadhil ayatu ayatul kitabil Qur'ani wal idhafa bima'na min. Itulah ayat-ayat dari kitab Al-Quran, dan penambahan ini berarti dari. Wa Qur'anun mubin muzhirul lil haqq minnal batil. Dan Al-Quran yang jelas, yang menampakkan kebenaran dari kebatilan. Atafu biziyadihi sifatin, penambahan dengan sifat. Rubama bisitashdidi wa takhfifi yawaddul ladzina kafaru law yawmal qiyamati idza ayanu halahum wa halal muslimin. Mungkin dengan penekanan atau pelonggaran, orang-orang yang kafir berharap pada hari kiamat ketika mereka melihat keadaan mereka dan keadaan orang-orang muslim. Walau kanu muslimin, padahal mereka orang-orang kafir, seandainya mereka orang-orang muslim. Rabba litakthiri fa innahu yu'thir minhum tamanna dzalik wa qila litaqlili fa innal ahwala tafja'uhum fala yufikuna hatta
yatamannu zalika illa fi ahyanin qalilatin. Dan rubba digunakan untuk menunjukkan banyaknya, karena mereka sangat sering berharap untuk itu. Ada yang mengatakan bahwa rubba digunakan untuk sedikitkan, karena kecelakaan dan ketakutan membuat mereka pingsan, hingga mereka tidak sadar sampai beberapa saat, dan berharap demikiannya pada waktu yang sangat jarang. Sekarang kita masuk ke dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl merupakan surat yang ke-16 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat ini terdiri dari 128 ayat dan diturunkan di Mekah, digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat ini dinamakan An-Nahl karena di dalamnya terdapat firman Allah di dalam ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Nahl adalah nama suatu jenis binatang tertentu, yakni lebah, dengan sifat dan cirinya yang khas, dan memberikan banyak manfaat dan kenikmatan pada manusia. Di samping itu, nahl juga merupakan bentuk masdar yang memiliki 4 macam bentuk wazan, dan masing-masing mempunyai makna sendiri. Di dalam Al-Quran, kata nahl dan kata lain yang seakar disebut 2 kali. Yang pertama, dalam bentuk isim ma'rifah, dalam bentuk nahl, surat An-Nahl ayat 68, dengan makna lebah. Dan yang kedua, dalam bentuk lain, yaitu nihlah, surat An-Nisa ayat 4, yang bermakna pemberian. Nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Nama ini bersumber dari Qatadah, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, menerangkan bahwa nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Dinamakan demikian karena banyaknya disebut nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Namun, nama ini merupakan ijtihad dan bukan tauqifi. Selain menjelaskan tentang nikmat Allah, surat ini juga menjelaskan tentang keimanan, hukum makanan yang diharamkan dan dihalalkan. Di dalamnya juga terdapat kisah Nabi Ibrahim, asal kejadian manusia, dan masih banyak lainnya. Kemudian kita ke tafsir tahlilinya sedikit. Bismillah. Makiyatu illal ayatu salasul akhiratu fama daniya wa ayyatuha nazalat ba'dal kahfi. Surat ini kebanyakan diturunkan di Mekah, kecuali 3 ayat terakhir yang diturunkan di Madinah, dan jumlah ayatnya adalah 128 yang turun setelah surat Al-Kahfi. Lamma stabata'al musyrikuna al-azab, ketika orang-orang musyrik merasa menunggu azab, ata amrullah, telah datang keputusan Allah. Ayis sa'ah wa ata bisi gotil madhi litahaqquqi waqu'ihi, yaitu hari kiamat, dan datang dengan bentuk waktu lampau untuk menegaskan bahwa hal itu pasti terjadi. Ai qurubun fala tasta'jiluhu tatlubuhu qabla hinihi fa innahu waqi'u la mahala, yang berarti dekat, maka jangan kalian tergesa-gesa memintanya sebelum waktunya, karena itu pasti terjadi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikuna lahu bihi ghairah, maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Yunazzalul malaikata ay Jibril biruhi, dia menurunkan malaikat yaitu Jibril dengan wahyu, bi amrihi bi iradatihi ala man yasha'u min ibadihi wahum anbiya'i, dengan perintahnya atas kehendaknya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu para nabi. An mufassiratu anziru, penjelasan bahwa mereka diperintahkan untuk memberi peringatan. Khawwaful kafirina bil azabi wa a'limuhum annahu la ilaha illa ana fattaquni wa khufun, peringatan orang-orang kafir tentang azab, dan beritahu mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka takutlah kepadaku dan takutlah kalian.
Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan perjalanan singkat untuk mengenal lebih dalam tentang surat-surat yang mulia dalam Al-Quran. At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Setiap surat ini memiliki keistimewaan dan pesan yang sangat berharga bagi kehidupan kita sebagai umat muslim. Surat-surat ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman, pentingnya keadilan, kesabaran, dan pengharapan pada rahmat Allah. Mari kita jadikan pelajaran-pelajaran dalam surat ini sebagai petunjuk hidup yang selalu memberikan inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dengan baik, meningkatkan kualitas diri, dan semakin dekat dengan Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.